Burung gagak yang cerdas mengambil sebatang korek api dari meja, kemudian menggoreskan dengan kuat di ambang pintu. Setelah menyala, langsung dijatuhkan ke sofa yang bernilai jutaan. Sementara itu, ia cepat-cepat bersembunyi di samping, mengamati segala sesuatu di luar dengan diam-diam dari dalam pagar. Asap tebal yang segera muncul, menarik perhatian pelayan. Saat mereka pergi untuk memadamkan api, gagak melompat langsung dari loteng. Dengan lincah masuk ke ruang bawah tanah melalui pintu kecil. Ternyata tuannya sedang dikurung di sini. Saat gagak berdiri di atas pintu penjara dan melihat ke dalam, pria yang terkurung segera merasakan, dan tanpa sadar menatap ke arah gagak. Setelah menyadari bahwa itu adalah sahabat tercintanya, senyuman yang belum pernah ada selama puluhan tahun muncul untuk pertama kalinya di wajahnya. Melihat gagak terus-menerus membenturkan diri ke kaca, dia tahu bahwa hari ini dia mungkin akan mendapatkan kebebasan kembali. Siapa sangka pada saat itu tiba-tiba terjadi kecelakaan. Suara tembakan yang tiba-tiba menghancurkan harapan pria itu untuk melarikan diri. Jejak darah merah yang membuatnya terkejut luar biasa. Meskipun pelaku utama masih memegang senjata di pintu, namun dia tidak memiliki pikiran untuk memperhatikan ayah dan anak yang menjengkelkan ini. Sampai lawan mengambil burung gagak seperti mengumpulkan sampah. Kemarahan yang terakumulasi selama ini tiba-tiba muncul di wajah pria itu. Dia bersumpah akan membuat ayah dan anak ini membayar dengan harga yang mahal. Hari ini saya akan mempersembahkan drama fantasi berkualitas tinggi. Episode pertama dari musim pertama, The Sandman. Ini diadaptasi dari komik DC yang populer. Tidak hanya memiliki efek visual yang luar biasa, tetapi juga secara mendalam mengeksplorasi tema filosofis antara mimpi dan kenyataan. Dapat dianggap sebagai perpaduan sempurna antara fantasi dan kedalaman. Pria yang terkurung ini bukanlah orang biasa. Namun, itu adalah raja mimpi dari alam semesta DC, Morpheus. Namun, pada hari itu, saat dia menaklukkan bawahannya, Nigma, di dunia manusia, dia secara tak terduga menerima panggilan sihir yang kuat. Ternyata seorang penyihir ingin menghidupkan kembali putranya yang tewas dalam perang. Dia nekat menggunakan sihir terlarang untuk mencoba memanggil dewa kematian. Namun, karena ada kesalahan dalam proses sihir, dia secara tak terduga memanggil saudaranya, Dream. Meskipun penyihir sudah menyadari kesalahan tersebut, namun, melihat artefak yang dibawa oleh Dream, seketika, dia merasa hasrat yang besar. Dia pertama-tama mengambil kantong pasir yang mengendalikan waktu milik Dream. Kemudian, dia merebut ruby yang mengendalikan mimpi. Namun, meskipun begitu, penyihir masih merasa tidak puas. Akhirnya, dia bahkan mencopot helm Dream. Dengan demikian, Dream yang kehilangan artefak. Dia dijebak hidup-hidup oleh penyihir dalam rune, karena dia tidak lagi menguasai mimpi. Hal ini menyebabkan bencana mengerikan di dunia nyata. Banyak orang terjebak dalam mimpi dan tidak bisa bangun selamanya. Gejala ini disebut sebagai narkolepsi. Dalam sejarah, ini memang pernah terjadi. Antara tahun 1915 hingga 1926, lebih dari 1 juta orang di seluruh dunia terinfeksi. Di antaranya, 500.000 orang meninggal akibatnya. Tak lama kemudian, mimpi buruk yang melarikan diri ke dunia manusia juga mendengar kabar dan menemukan sang penyihir. Awalnya, penyihir merasa curiga terhadap kedatangannya. Namun setelah mengetahui tujuannya adalah untuk mengurung iblis tidur selamanya, keduanya segera mencapai kesepakatan. Mimpi buruk memberitahu penyihir, hanya dengan rune saja tidak cukup untuk sepenuhnya menahan lawan. Diperlukan tambahan lapisan pelindung, dan semua penjaga tidak boleh tidur sama sekali. Jika tidak, iblis tidur akan memasuki mimpi mereka dan